Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus. Ibadah keluarga malam hari ini akan kita mulaikan. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Elia Unpapar Sarjana Teologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 bait yang pertama dan bait yang keempat. Kami puji dengan riang. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya. Bapa yang kami imani di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur sekalipun saat ini kami masih mengalami pandemik virus corona. Namun karena kasih penyertaan-Mu, kami masih dapat beribadah bersama keluarga dari sektor pelayanan 1 sampai dengan 9. Berkati ibadah ini dan kiranya ibadah ini terjadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Mazmur diambil dari Mazmur 84 ayat yang kelima. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita kidungkan Kidung Jemaat 161, bait yang pertama, segala kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu penebus, sengsara anak-anak memuji di Kau, bersama Raja kami, hosana ananda, utusan Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama. Mari kita berdoa. Hati kami siap dan terbuka untuk menerima firman-Mu. Karena itu ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa-Mu, supaya firman yang kami baca dan kami renungkan, kami mengerti untuk menjadi dasar kehidupan kami hari ini dan selama-lamanya.
Bersabdalah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu dan melakukannya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini akan kita baca berdasarkan Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-5 sampai ke-8. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 8, demikian firman itu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Jemaat, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, GPB Bukit Kasih dari sektor pelayanan 1 sampai 9 dan saudaraku jemaat-jemaat yang bersama-sama menyaksikan siaran ibadah dari GPB Jemaat Bukit Kasih di Surabaya. Saat ini kita sudah memasuki tema terakhir dari 7 tema pembinaan keluarga. Dan pada tema terakhir berjudul Keluarga Tempat Bersekutu yang Indah. Keluarga tempat bersekutu yang indah berdasarkan Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 8. Kita akan memperhatikan bersama-sama. Saya akan mengupas tema ini dalam beberapa slide gambar yang Bapak Ibu akan ikuti bersama-sama. Kita mulai dengan slide yang selanjutnya. Di situ dikatakan persekutuan yang terindah adalah persekutuan di dalam keluarga. Persekutuan yang terindah adalah persekutuan di dalam keluarga. Kalimat ini mau menegaskan tidak ada persekutuan yang lebih indah, tidak ada persekutuan yang lebih baik, tidak ada persekutuan yang lebih kuat, tidak ada persekutuan yang lebih nyaman selain persekutuan yang ada dalam keluarga atau rumah tangga kita. Mengapa bisa demikian, saudaraku? Karena sifat dari ikatan persekutuan keluarga dibangun dalam ikatan kesatuan dalam tubuh, jiwa, dan roh. Ini yang membedakan ikatan persekutuan keluarga dengan ikatan-ikatan atau kumpulan-kumpulan yang lainnya. Di mana kita bersekutu. Ada bersekutu karena kumpulan arisan. Ada persekutuan di mana kita bersekutu karena kumpulan kedaerahan. Ada kumpulan di mana kita bersekutu karena hobi yang sama. Ada. Tetapi persekutuan-persekutuan itu tidak lebih baik dibandingkan dengan persekutuan keluarga kita atau rumah tangga kita. Karena sifatnya tadi Bapak Ibu yang membedakannya. Dalam persekutuan keluarga itu dibangun sekali lagi dalam ikatan kesatuan tubuh, jiwa, dan roh. Coba Bapak Ibu ingat
ketika kita pertama kali membangun persekutuan keluarga melalui perkawinan. Di situ kan kita punya atau kita mengucapkan janji nikah. Kita akan setia dalam untung dan malang, dalam situasi apapun. Lalu ditegaskan bahwa persekutuan itu persekutuan seumur hidup, hanya maut yang dapat memisahkan. Ya, karena itulah ikatannya ikatan tubuh, jiwa dan roh. Ikatan seperti ini Bapak Ibu yang tidak ada dalam persekutuan yang lain. Saya tegaskan kembali. Kita masuk pada slide yang berikutnya. Ikatan dalam tubuh, jiwa dan roh itu seperti apa? Kalau ada yang bertanya, Pak Pendeta, sifat dari ikatan persekutuan keluarga itu kan ikatan dalam tubuh, jiwa dan roh. Nah, ikatan itu seperti apa? Pertanyaannya. Nah, untuk mudahnya saya menjelaskan dengan memakai istilah 4S Bapak Ibu. 4S. Apa saja 4S itu? Yang pertama, S yang pertama adalah satu. Ya, yang pertama, ikatan keluarga kita itu S-nya adalah satu. Dalam Injil Matius 19 ayat 6 dikatakan mereka bukan lagi dua, melainkan dipersatukan oleh Allah dalam tubuh, jiwa dan roh. Dan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, ini S yang pertama Bapak Ibu. Yang unik, yang tidak ada dalam ikatan yang lainnya. Firman Tuhan katakan mereka bukan lagi dua, tapi mereka menjadi satu. Ikatan rohnya, tubuhnya, jiwanya menjadi satu. Yang mempersatukan siapa? Allah. Tidak main-main. Bahkan ditegaskan apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Betapa tidak indah persekutuan yang Allah buat bagi kita sebagai pasangan suami istri, bagi keluarga kita. Ini bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan Tuhan. Tidak main-main. Jadi yang pertama adalah yaitu ikatannya, ikatan kesatuan yang Tuhan buat bagi kita. Itu S yang pertama. Lalu kita pindah pada slide berikutnya. S yang kedua adalah sekutu. Sekutu. Sekutu artinya partner yang seimbang. Yang memiliki kerinduan untuk bertumbuh bersama. Jadi S yang kedua adalah kata sekutu. Artinya sekutu itu adalah partner. Saya bersatu dengan istri saya, ini partner saya yang Tuhan kasih. Menurut Kejadian 2 ayat 18, tidak baik manusia itu seorang diri, aku akan memberikan penolong yang sepadan. Ini partner yang seimbang. Gitu loh. Jadi persekutuan saya dengan istri saya, dengan keluarga saya adalah persekutuan yang seimbang. Yang kemudian memiliki kerinduan bersama untuk bertumbuh bersama. Ini yang harus dipahami. Bahwa kemudian persekutuan yang seimbang itu memiliki kerinduan untuk bertumbuh bersama. Karena itu suami istri yang terikat dalam satu persekutuan yang indah itu harus punya kerinduan yang sama. Sehingga dia berjuang bersama-sama Bapak Ibu. Kadang-kadang ada suami yang begitu semangat untuk bertumbuh imannya. Rajin sekali. Istrinya lemot. Maju enggak, mundur enggak. Diam di tempat. Ini enggak bertumbuh bersama. Atau sebaliknya, istrinya rajin, suaminya malas. Tentu persekutuan yang ini tidak akan bertumbuh dengan baik bersama-sama.
dan tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik bersama-sama. Dia akan pincang. Dia akan sulit sekali untuk sampai pada tujuan bersama. Karena tidak seimbang Bapak Ibu. Yang satu rajin, yang satu malas. Padahal harusnya sebagai partner yang seimbang yang Tuhan katakan sepadan itu, kita bertumbuh bersama-sama. Suami istri idealnya bertumbuh bersama-sama, punya semangat yang sama. Saling mengingatkan, saling mengajak untuk bertumbuh bersama. Karena itu dalam keluarga Kristen harus ada persekutuan yang intim antara kita dengan Allah dan dengan antar anggota keluarga. Ini penting. Jadi dalam persekutuan itu bertumbuh bersama-sama, kita bersekutu intim dengan Tuhan. Lalu kita, bukan aku ya, kita, saya pakai kata kita. Kalau aku, saya saja intim dengan Tuhan, lalu pasangan saya tidak. Kita intim bergaul dengan Tuhan, bertumbuh bersama, lalu kita bertumbuh bersama intim dengan anggota keluarga yang lain. Saling peduli satu dengan yang lainnya. Bentuk yang paling konkret adalah mesbah keluarga. Nah, untuk bertumbuh iman bersama-sama dalam satu persekutuan yang indah itu Bapak Ibu, bentuk konkretnya adalah bangun mesbah keluarga. Mesbah keluarga itu seperti apa? Kita harus punya waktu, kita harus menyisihkan waktu, kita harus punya komitmen bersama, kita harus punya prioritas bersama yang sama. Apa itu? Mari kita beribadah bersama-sama. Kita semua punya kesibukan, suami punya kesibukan, istri punya kesibukan, anak punya kesibukan. Tetapi kesibukan itu tidak boleh menghilangkan mesbah keluarga kita. Kita harus punya waktu, menyisihkan waktu, komitmen, prioritas yang sama. Mari kita duduk bersama, membaca firman Tuhan bersama, berdoa bersama-sama, pergi ibadah minggu bersama-sama. Ini mesbah keluarga yang mungkin saat ini sudah langka. Semua sudah sibuk masing-masing. Sehingga semua berjalan masing-masing, bertumbuh iman masing-masing. Padahal S yang kedua itu adalah sekutu dalam keluarga yang satu tadi, S yang pertama. Harusnya kita tumbuh bersama, dalam persekutuan kita bertumbuh intim kita dengan Tuhan bersama-sama, lalu kita saling mengasihi. Disitulah persekutuan yang vertikal antara kita dengan Tuhan bertumbuh, dan horizontal antara suami istri, orang tua dan anak akan terjadi. Tanpa pertumbuhan bersama, maka kata sekutu yang kedua tidak akan pernah terjadi. Kita lanjut pada slide yang ketiga. S yang ketiga adalah setia, Bapak Ibu. Setia. Setia adalah nilai utama bagi keluarga Kristen. Setia itu nilai utama loh. Karena apa? Keluarga Kristen itu kan diikat dengan kasih Kristus. Iya kan? Dasar ikatan kuat persekutuan keluarga kita adalah kasih Kristus. Nah, Kristus itu adalah sang mempelai kita yang setia. Ketika kita tidak setia, Allah tetap setia. Bahkan ketika kita dalam keberdosaan, Allah berkorban untuk kita dalam Kristus. Karena apa? Karena Dia setia kepada kita. Kalau dalam sebuah persekutuan keluarga tidak ada lagi kesetiaan. Kalau dalam perkawinan tidak ada lagi kesetiaan, yang terjadi pengkhianatan, Bapak Ibu. Pengkhianatan. Buah daripada pengkhianatan, ketidaksetiaan itu perzinahan, perselingkuhan. Sekarang sudah tidak bisa dihitung dengan jari kita. Banyaknya anak-anak Tuhan dalam perkawinan tidak setia pada pasangannya. Banyak terjadi perselingkuhan.
Padahal setia adalah nilai utama dalam kehidupan keluarga Kristen. Mengapa? Karena Allah menghendaki agar kita setia. Allah membenci perzinahan. Allah membenci perselingkuhan. Jiwa dan roh kita bertumbuh dalam kesetiaan. Jadi jiwa dan roh kita itu tidak akan bertumbuh dengan baik kalau kita tidak punya keutamaan kesetiaan. Hosea pasal 1 ayat 2 sampai 9 bercerita tentang Hosea menikah dengan seorang pelacur yang namanya Gomer binti Diblaim. Harusnya Gomer setia karena terikat pada perkawinan. Apa yang terjadi? Gomer tidak setia. Tapi Tuhan bilang sama Hosea, tetaplah mengasihi istrimu yang tidak setia itu. Kenapa? Karena Allah itu setia. Jadi nilai persekutuan yang indah yang ketiga, S ketiga adalah setia. Ini yang harus dijaga Bapak Ibu. Orang yang setia akhirnya pasti akan bahagia Bapak Ibu. Kita ini kan ada dalam masa penantian Tuhan Yesus datang terakhir kali. Kalau kita tidak setia, kita tidak dapat bagian di kerajaan surga nanti. Yang setia Bapak Ibu. 5 gadis bijaksana dan gadis bodoh. Yang bijaksana itu setia. Dalam kesetiaannya dia tetap melakukan yang terbaik. Sehingga ketika sang mempelai pria datang, dia disambut dan masuk dalam kemuliaan. Tapi yang tidak setia itu, yang tidur itu, bahkan karena tidur minyaknya kosong, tidak mendapat bagian. Jadi orang yang tidak setia itu tidak akan bahagia. Karena apa? Dia pasti berzina. Dia pasti berselingkuh. Dia pasti jalannya tidak lurus. Nah, persekutuan keluarga, ada persekutuan yang indah karena apa? Dalam keluarga ada kesetiaan. Karena itu tugas Bapak Ibu dan saya sebagai suami istri dengan pasangan kita masing-masing membangun kesetiaan. Supaya rumah tangga kita tempat persekutuan yang nyaman. Betapa bahagianya saya sebagai suami punya istri yang setia. Bukan hanya pada waktu senang tapi pada waktu kehidupan susah. Betapa senangnya seorang istri melihat suaminya setia. Sekalipun mungkin di rumah hanya makan sepotong tempe. Tapi karena kesetiaan enak itu tempe. Begitu pula sebaliknya, mau makanan seenak apapun, rumah sebagus apapun, kalau tidak setia pasangannya, tetap rumah itu tidak membawa sebuah persekutuan yang nyaman. Jadi S yang ketiga adalah setia Bapak Ibu. S yang keempat Bapak Ibu dan saudara sekalian. S yang keempat adalah jalani dan rayakan hidup dalam keluarga dengan sukacita. S yang keempat itu adalah sukacita. Artinya apa? Jalani hidup dalam keluarga dengan sukacita. Karena kita tahu menjalani hidup perkawinan itu suka dan duka datang silih berganti Bapak Ibu. Kalau pada waktu suka kita senang, pada waktu susah kita selalu mengeluh. Wah, berat kehidupan keluarga kita. Persekutuan kita berat. Tapi kalau kehidupan yang kita jalani, kita mengalami suka dan duka, tapi kita tetap bersuka cita dalam Tuhan, waduh, ini membahagiakan. Tuhan kan ajarkan mengucap syukur dalam segala hal. Di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Mengucap syukur dalam segala hal. Di mana masing-masing orang berusaha untuk menyukakan hati pasangannya, dan terutama kepada Tuhan. Nah, jadi S yang keempat adalah S yang artinya suka. Dalam keluarga itu suami dan istri berlomba atau berusaha menyukakan pasangannya. Nah, ini yang sudah mulai langka ini. Kadang-kadang walaupun dia suami istri bisa saling menyakiti, bisa saling balas dendam. Kalau enggak balas enggak puas. Tidak bisa tidur katanya. Padahal Bapak Ibu harusnya suami istri yang bertumbuh iman dengan baik, mereka akan berlomba saling menyukakan, menyenangkan hati pasangannya. Saya masih ingat ketika baru menikah, istri saya masak,
Saya selalu bilang enak. Padahal dibandingkan masakan ibu saya, pasti enakan ibu saya. Tapi kan saya harus menyenangkan istri saya. Enak. Wah, dia akan memasak dengan suka. Coba kasih bilang enggak enak. Oh, dia beli di warung itu nanti. Iya kan, kita harus menyukakan. Istri kita sudah masak, capek-capek kita makan, kita enggak bilang terima kasih. Kan kasihan. Harusnya bilang terima kasih istriku. Oh, dia senang itu, dihargai pekerjaannya. Begitu juga kita sudah banting tulang kerja, penghasilan kita segini. Istri kita akan sukacita terimanya, dia akan mengatur. Walaupun mungkin kekurangan, tapi dia bersyukur karena suaminya sudah bekerja. Istrinya tidak bilang, gajimu cuma segini, enggak cukup. Kok minta lebih misalnya. Wah, itu kan membuat suami jadi kurang semangat bekerja. Berlomba saling menyukakan hati. Karena itu jauhkan suami istri saling menyakiti. Karena apa? Ya ini persekutuan keluarga kita, persekutuan yang nyaman, yang indah. Tapi itu terwujud melalui saling menyukakan. Dan terutama menyukakan hati Tuhan. Jadi keluarga kita harus menjadi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau keluarga kita sudah merupakan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Suami mengasihi istri, suami menyukakan hati istri, istri mengasihi suami, menyukakan hati suami. Lalu mereka hidup rukun. Nah, ini kan persembahan yang baik buat Tuhan. Karena orang akan lihat, rumah tangga si A ini kok, rumah tangga anak orang Kristen kok bagus ya. Wah, ini menyukakan hati Tuhan. Sukacita adalah energi penggerak roh kita yang terbesar agar kita dapat mencapai tujuan yang baik. Bapak Ibu, yang mau saya katakan, kalau dalam rumah tangga kita itu ada sukacita, maka ini merupakan energi yang besar untuk kita berjuang untuk mencapai tujuan. Iya Bapak Ibu. Kata firman Tuhan, hati gembira adalah obat. Hati ini kalau gembira obat. Kalau rumah tangga kita itu penuh sukacita kegembiraan, ini merupakan energi yang menggerakkan kita untuk semangat menjalani kehidupan. Sekalipun tantangan pergumulan begitu banyak, tapi kalau ada sukacita, ada kebahagiaan rumah tangga kita, ini kekuatan bagi kita. Bertahan, bahkan berjuang untuk mewujudkan harapan ke depan. Ini sudah perjuangan berat, dalam rumah tidak ada sukacita, tidak ada kegembiraan. Lalu apa yang akan mendorong kita untuk bertahan dan berjuang? Saya akan bekerja luar biasa, banting tulang dengan semangat karena saya didukung istri dan anak-anak. Ada sukacita. Istri saya akan melakukan yang luar biasa dengan semangat karena ada sukacita, karena disupport oleh suami. Orang tua akan melakukan apa saja untuk anak-anaknya karena dia tahu anak-anaknya juga memberikan yang terbaik untuk orang tuanya. Wah, anak-anak juga demikian. Ini kan menyukakan energi yang besar. Karena itu S yang keempat yang harus kita wujudkan dalam rumah tangga atau keluarga sebagai tempat sekutu yang indah itu adalah dalam keluarga itu harus ada sukacita. Jangan kita kehilangan sukacita dalam keluarga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika keempat S tersebut dijagai, jadi dijaga Bapak Ibu ya, dan dikembangkan. Jadi 4S itu dijaga, harus tetap ada, kemudian dikembangkan dengan baik, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang sehat dan kuat. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang sehat dan kuat. Sebab ia akan melekat pada pusat jantung Injil itu sendiri. Jadi kalau 4S ini kita jaga dan kita kembangkan, berarti kita itu menjadi keluarga kita menjadi sehat dan kuat. Sebab apa? Sebab ia akan melekat pada pusat jantung Injil itu sendiri. Maksudnya apa pendeta? Ia akan melekat kuat dan sehat seperti ranting pada pokok anggurnya. Seperti tadi dasar kita Yohanes pasal 15. Iya kan? Ini persekutuan antara umat dengan Tuhan seperti pokok anggur dengan rantingnya. Kalau ranting ini tidak menyatu dengan kuat, dia akan dipotong, dibuang dan dibakar. Diinjak-injak orang.
Tapi kalau persekutuan ini kuat, dia akan berbuah, minta apa saja Tuhan kasih. Itu kan pusat daripada pemberitaan firman, supaya kita melekat dengan Tuhan. Keluarga yang persekutuannya kuat, sehat, dia harus membangun paling tidak 4 S tadi yang saya katakan. Sehingga apa yang tertulis dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 8 akan menjadi kenyataan. Rantingnya akan berbuah. Apa saja yang kita minta dikabulkan Tuhan. Karena dia sudah melengkap dengan baik. Alhasil keluarga menjadi rumah kesukaan bagi Allah. Dan rumah persekutuan yang terindah bagi kita. Nah, ini yang harus kita wujudkan. Jadi ibu bapak dan saudara sekalian, tema ini merupakan tema penutup. Merangkum dari tema 1 sampai tema ke-6. Di tema ke-7 ujungnya rumah kita, keluarga kita harus menjadi tempat persekutuan yang indah. Sehingga melalui keluarga seperti itu kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Dan Tuhan akan tinggal di dalamnya. Selamat membangun keluarga yang penuh sukacita. Tuhan memberkati keluarga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 49. Bait pertama dan bait yang kelima, firman Allah jayalah. Tuhan, mari kita bersatu sehati dalam doa syafaat. Kita berdoa memohon pertolongan Tuhan dan bersyukur atas semua kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Materi ke-7 dari 7 materi seri Pembina Keluarga telah dilaksanakan. Kiranya apa yang disampaikan ini menjadi berkat bagi umat-Mu, bagi jemaat-Mu membangun kehidupan keluarga yang kuat, kokoh, dan sehat. Dan Tuhan berkenan hadir, Tuhan memberkati keluarga-keluarga kami. Sehingga keluarga kami juga menjadi kesaksian yang indah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih semua proses sudah berjalan dengan baik. Dan semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi umat-Mu. Bapa di surga, saat ini kami berdoa bagi GPB Jemaat Bukit Kasih dalam persekutuan kami selaku gereja-Mu, terutama di tengah pandemik virus corona. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kami dan memberkati kami. Dengan seluruh pelayanan yang ada, Tuhan tolong berkati agar semua tetap berjalan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami mau berdoa bagi setiap warga jemaat, setiap keluarga dari umat-Mu di tempat ini atau dimanapun berada yang menyaksikan siaran ini. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati keluarga-keluarga kami. Tuhan, tetap sertai dan berkati keluarga kami. Terutama di pandemik virus corona ini. Dampaknya luar biasa. Tapi penyertaan Tuhan lebih luar biasa lagi. Tuhan menjaga dan melindungi kami. Tuhan tetap menyertai kami. Karena itu Tuhan berikan berkat-Mu untuk kami tetap berkecukupan dalam pandemik ini. Walaupun karena pandemik ini ada warga jemaat yang kehilangan pekerjaan, sulit mencari nafkah. Tapi kami percaya Tuhan tahu apa yang harus Tuhan perbuat bagi jemaat-Mu ini.
Tuhan akan buka jalan dengan cara Tuhan. Berikan mereka keyakinan iman, kuat iman untuk mereka tetap berupaya karena Tuhan tidak meninggalkan mereka. Burung di udara Tuhan beri makan. Kami percaya umat-Mu, kami anak-anak-Mu pasti lebih daripada burung di udara. Berikan kami juga Tuhan kesehatan di tengah-tengah pandemik ini. Supaya kami tidak terpapar, tertular virus. Namun kami juga harus punya tanggung jawab pribadi menjaga protokol kesehatan untuk diri kami, keluarga kami, dan lingkungan kami. Bagi warga jemaat yang terpapar, yang saat ini sedang menjalani perawatan, baik secara mandiri di rumah atau dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami percaya Engkau tidak meninggalkan mereka. Ada kami saudara seiman juga yang mendukung mereka dalam doa, supaya mereka dikuatkan bersama keluarga. Dan Tuhan pulihkan mereka, upaya yang dilakukan para medis. Istirahat mereka, makan minum mereka, bahkan setiap doa kami. Menjadi berkat bagi saudara kami pulih dan sembuh. Dan pada saatnya kembali bersekutu dengan keluarga dan kami saudara seiman. Tuhan berjauhkan kami juga dari segala kecelakaan dan mara bahaya. Supaya kami dan keluarga kami juga menjalani hari-hari dengan keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan juga berkati kami dengan sukacitamu dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Sehingga sekalipun dalam hidup ini suka dan duka kami alami bersama dengan keluarga. Tapi kami akan mampu tetap bersukacita dan mengucap syukur karena kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang melindungi dan menjaga kami. Ketika kami tidak mampu menghadapi tantangan dan pergumulan, ada tangan Tuhan yang kuat lebih daripada segalanya. Yang akan memampukan kami melewati pergumulan dan tantangan itu. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami dalam pendidikan, dalam pekerjaan atau berjuang mencari pekerjaan di suasana pandemik ini. Tuhan berkati, kami percaya bahwa anak-anak kami juga tetap punya masa depan di dalam Tuhan. Karena itu tuntun dan sertai mereka untuk memiliki masa depan yang terbaik di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang tua kami, warga jemaat kami yang sudah PKL atau lansia. Tuhan berkati mereka. Terutama di saat-saat pandemik ini, kiranya Tuhan lindungi mereka, jauhkan mereka dari bahaya COVID. Dan di masa tua mereka tetap bersukacita walaupun mereka harus tinggal di rumah bersama dengan anggota keluarga. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh pergumulan keluarga kami masing-masing. Tuhan hibur, Tuhan kuatkan, dan Tuhan beri sukacita bagi keluarga kami masing-masing. Warga jemaat yang bersyukur karena kelahiran anak dalam keluarga, karena berkat-berkat yang lainnya, terima kasih. Dan warga keluarga yang berduka, karena duka cita, berpisah dengan orang yang mereka cintai, Tuhan hibur dan Tuhan kuatkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pelayan-Mu hari ini yang mendampingi hamba-Mu melayani. Diaken dan penatua, organis, pemandu lagu, operator sound system, dan juga komisi dari Inforkom. Terima kasih mereka menjadi bagian dalam pelayanan di tengah-tengah situasi pandemik yang kadang membuat kami khawatir. Tapi hamba percaya panggilan dan pengutusan-Mu melampaui segala tantangan dan pergumulan. Dan Tuhan tidak meninggalkan kami. Karena itu berkati pelayan-pelayan-Mu, warga jemaat-Mu yang mengambil bagian dalam tugas ini. Biar Tuhan yang memberkati mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bagi firman yang diberitakan melalui streaming ini. Tuhan berkati biarlah semua itu tetap menjadi firman yang hidup. Yang akan menguatkan umat-Mu di tengah-tengah pandemi. Sehingga firman ini akan menjadi firman yang kuat dan kokoh bagi mereka. Bagi bangsa dan negara kami yang sedang berupaya mencegah penularan virus corona lebih luas lagi Tuhan berkati. Kiranya seluruh masyarakat mengambil bagian dalam tanggung jawab sosial mengikuti protokol yang ada. Para medis, dokter, relawan yang berjuang membantu pemulihan mereka yang dirawat. Tuhan juga berkati mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, sempurnakan. Dan kehendak kami yang jadi kehendak-Mu saja dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kidung Jemaat 291 ayat 1 dan 2. Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat yang pertama, atas nama Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Elia Unpapar atas pelayanan pada ibadah malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Yang kedua, ibadah keluarga 15 Juli 2020 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ana Tehupeyori pada jam yang sama, jam 19.00. Demikian Warta Jemaat. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Marilah kita pulang untuk melanjutkan kehidupan berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini. Dan kiranya kehidupan kita adalah kehidupan yang bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 407, bait yang pertama, Tuhan Kau Gembala Kami. Hati dan pikiranmu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.